Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian Sobat Modul Nusantara? Dalam keadaan baik kan semuanya? Tidak terasa, pekan ini menjadi pekan ketiga kita mengikuti kegiatan Modul Nusantara ya semuanya. Di pekan ketiga ini kita akan melakukan kegiatan yaitu Kebinekaan 3 dengan berkunjung ke Keraton Ngayogyakarta. Karena dalam keadaan pandemi, kita sekarang akan melakukan kunjungan Keraton Yogyakarta secara virtual ya. Selamat menikmati videonya. Sampai jumpa di Yogyakarta. Berdirinya kota Yogyakarta berawal dari adanya perjanjian Giyanti pada tanggal 13 Februari 1755 yang ditandatangani Kompeni Belanda di bawah tanda tangan Gubernur Nicolaas Hartings atas nama Gubernur Jenderal Jacob Moselh. Isi perjanjian Giyanti, negara Mataram dibagi dua. Setengah masih menjadi hak Kerajaan Surakarta, setengah lagi menjadi hak Pangeran Mangkubumi. Dalam perjanjian itu pula, Pangeran Mangkubumi diakui menjadi raja atau setengah daerah pedalaman Kerajaan Jawa dengan gelar Sultan Hamengkubuwono, Senopati ing Alega Abdul Rahman Syahidin Panatagama Khalifatullah. Setelah selesai perjanjian pembagian daerah itu, Pangeran Mangkubumi yang bergelar Sultan Hamengkubuwono I segera menetapkan bahwa daerah Mataram yang ada di dalam kekuasaannya itu diberi nama Ngayogyakarta Hadiningrat dan beribu kota di Ngayogyakarta atau Yogyakarta. Ketetapan ini diumumkan pada tanggal 13 Maret 1755. Bangunan keraton dengan arsitektur Jawa yang agung dan elegan ini terletak di pusat kota Yogyakarta. Pangeran Mangkubumi yang bergelar Sri Sultan Hamengkubuwono I memilih tempat ini tepat di antara Sungai Wingo dan Sungai Code. Dari utara ke selatan adalah dari Tugu sampai Krapyak, di mana awalnya merupakan sebuah daerah berawa yang dikeringkan. Lokasi yang dipilih terlihat sebagai tempat yang strategis menurut segi pertahanan keamanan pada waktu itu. Bangunan keraton membentang dari utara ke selatan, halaman depan dari keraton disebut alun-alun utara, dan halaman belakang disebut alun-alun selatan. Desain bangunan ini menunjukkan bahwa keraton, tugu, dan Gunung Merapi berada dalam satu garis poros yang dipercaya sebagai hal yang keramat. Pada waktu lampau, Sri Sultan biasa bermeditasi di suatu tempat pada poros tersebut sebelum memimpin suatu pertemuan atau memberikan perintah atas bawahannya. Halaman depan dari keraton disebut alun-alun utara dan halaman belakang disebut alun-alun selatan. Di masa Kerajaan Mataram, alun-alun selatan atau yang lebih dikenal dengan alun-alun kidul berfungsi untuk menyiapkan suatu kondisi yang menunjang kelancaran hubungan antara keraton dengan dunia luar. Alun-alun kidul juga melambangkan kesatuan, kekuasaan yang sakral antara raja dan para bangsawan yang tinggal di sekitar alun-alun. Bangunan keraton membentang dari utara ke selatan, halaman depan dari keraton disebut alun-alun utara, dan halaman belakang disebut alun-alun selatan. Desain bangunan ini menunjukkan bahwa keraton, tugu, dan Gunung Merapi berada dalam satu garis poros yang dipercaya sebagai hal yang keramat. Pada waktu lampau, Sri Sultan biasa bermeditasi di suatu tempat pada poros tersebut sebelum memimpin suatu pertemuan atau memberikan perintah atas bawahannya. Halaman depan dari keraton disebut alun-alun utara dan halaman belakang disebut alun-alun selatan. Di masa Kerajaan Mataram, alun-alun selatan atau yang lebih dikenal dengan alun-alun kidul berfungsi untuk menyiapkan suatu kondisi yang menunjang kelancaran hubungan antara keraton dengan dunia luar. Alun-alun kidul juga melambangkan kesatuan, kekuasaan yang sakral antara raja dan para bangsawan yang tinggal di sekitar alun-alun.
Sedangkan alun-alun utara, atau yang lebih dikenal dengan alun-alun lor, digunakan untuk tempat latihan para prajurit, juga untuk ujuk kehebatan di hadapan sultan. Sultan dan para pembesar kerajaan duduk di Siti Inggil, yaitu bagian muka keraton yang memiliki permukaan lebih tinggi untuk melihat atraksi para prajuritnya. Alun-alun lor juga digunakan untuk tapa pepe, yaitu suatu bentuk ujuk diri dari rakyat agar didengar dan mendapatkan perhatian dari sultan. Pada zaman dahulu, alun-alun lor adalah wilayah yang sakral, di mana tidak sembarang orang diperkenankan untuk memasukinya. Ada aturan-aturan yang wajib dipatuhi jika ingin memasukinya. Misalnya, tidak boleh menggunakan kendaraan, sepatu, sandal, bertongkat, dan mengembangkan payung. Hal ini dilakukan sebagai wujud penghormatan Kerajaan Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Nah, ada beberapa fakta menarik terkait dengan Keraton Ngayogyakarta nih teman-teman. Mari kita ulas bersama ya. Yang pertama, nama asli keraton. Istana Raja atau keraton ini ternyata memiliki nama asli Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Pada awalnya, Keraton Ngayogyakarta adalah sebuah lembaga istana kerajaan dari Kesultanan Yogyakarta. Memiliki tugas mengurus sultan dan kerabat kerajaan. Akan tetapi, pada tahun 1950, keraton ini mulai dipisahkan dari pemerintah daerah istimewa dan menjadi lembaga pemangku adat Jawa. Karena hal ini, fungsi keraton ini mulai berubah menjadi pelindung dan penjaga identitas budaya Jawa khususnya gaya Yogyakarta. Yang kedua, diapit dua kekuatan alam. Nah, gimana tuh? Nah, jadi Keraton Yogyakarta ini berada di tengah kekuatan alam, seperti Pantai Selatan atau Pantai Parangkusumo di sisi selatan, dan Gunung Merapi di utara. Dan dalam kepercayaan Hindu ini, dikenal dengan adanya konsep pelemahan atau hubungan harmonis antar umat manusia, dan parahyangan atau hubungan harmonis antar manusia dengan penciptanya. Untuk pantai selatan ini disimbolkan sebagai pelemahan Keraton Yogyakarta di tengah-tengah sebagai pawongan. Dan sedangkan untuk Gunung Merapi dikenal dengan parahyangan. Fakta yang ketiga, kesetiaan abdi dalam. Abdi dalam keraton merupakan orang yang mengabdi di dalam keraton. Jadi Anda jangan heran ketika masuk di dalam Keraton Yogyakarta, kita akan bertemu banyak orang yang sudah menggunakan pakaian adat. Dan orang-orang ini dapat dikenal dengan abdi dalam, yang memang mengabdikan dirinya untuk Keraton Yogyakarta. Dan untuk abdi dalam ini, sama sekali tidak pernah membuka lowongan pekerjaan. Dengan begitu, tidak ada paksaan untuk menjadi abdi dalam. Fakta yang keempat, Keraton Ngayogyakarta ditopang oleh suku Guru. Untuk bangunan Keraton Yogyakarta ini, sebagian besar akan memiliki tiang-tiang penyangga. Dan uniknya, tiang penopang atap pada bagian tengah mempunyai nama tersendiri yaitu Sokoguru. Dan biasanya Sokoguru yang ada pada bangunan dalam Keraton Yogyakarta ini berjumlah 4 buah yang menopang atap Keraton Ngayogyakarta. Fakta yang kelima nih, Keraton Ngayogyakarta anti banjir. Salah satu hal yang menarik mengenai Keraton Yogyakarta ini adalah tempat yang tidak akan terkena banjir. Karena permukaan tanah tempat berdiri yang Keraton Yogyakarta ini merupakan gundukan yang lebih tinggi dibandingkan permukaan tanah di sekitarnya. Dan orang Jawa akan menyebut posisi ini sebagai Batok Bulus. Karena letak Keraton Yogyakarta terhindar dari banjir meskipun hujan deras telah mengguyur Yogyakarta. Nah, itu tadi kita sudah melakukan kebinekaan 3 atau kunjungan ke Keraton Ngayogyakarta secara virtual melalui video yang sudah ditonton teman-teman tadi nih. Bagaimana? Menarik kan tentang Keraton Yogyakarta? Semoga suatu saat nanti teman-teman semua bisa berkunjung secara langsung ke Keraton Yogyakarta ya, dan mengenal lebih dekat dan juga menjelajah Keraton Yogyakarta secara langsung nih teman-teman.
Nah, semoga video ini dapat bermanfaat. Itu tadi video mengenal atau berkunjung ke Keraton Yogyakarta nih teman-teman. Suatu tempat ikonik di Yogyakarta yang patut dikunjungi jika kalian nanti datang ke Yogyakarta nih teman-teman. Nah, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.